Selamat sore Sobat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Cetrina akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Kita masuk pada berita utama. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol Matius D. Fakiri, memimpin upacara serah terima jabatan sejumlah pejabat di lingkungan Polda Papua yang bertempat di Aula Rastra Samara Polda Papua. Upacara tersebut berlangsung di Aula Rastra Samara Polda Papua, Kamis 24 November pagi. Serah terima jabatan itu juga dihadiri oleh Wakapolda Papua, Brigjen Pol Ramdhani Hidayat, dan pejabat utama Polda Papua. Adapun pejabat yang diserah terimakan yakni Kasetum Polda Papua yang sebelumnya dijabat AKBP Penry Erison digantikan oleh Kompol Muhammad Wafir, dan AKBP Penry Erison mendapat jabatan baru sebagai Kabak Dalpres Biro SDM Polda Papua. Kemudian AKBP Mohdarojat Daimboa yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Supiori mendapatkan jabatan baru sebagai Kayanma Polda Papua digantikan dengan Kompol Martin W. Asmaruf yang sebelumnya menjabat sebagai Kayanma Polda Papua. AKBP Arif Kristanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Deyai mendapatkan jabatan baru sebagai Kapolres Yaugimo, yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Deni Herdiana mendapatkan jabatan baru sebagai Kabak Dal Program Biro Rena Polda Papua. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakiri mengatakan mutasi pada suatu jabatan diharapkan juga dapat mengakselerasikan pelaksanaan program kerja yang telah dirumuskan sehingga dapat berjalan dengan efektif dan mengalami peningkatan kualitas kesatuan. Ia juga meminta agar menjadikan serah terima jabatan sebagai momentum untuk memacu dan meningkatkan semangat, disiplin, dan etos kerja dalam pelaksanaan tugas di Polda Papua. Kepada pejabat yang baru, atas nama pribadi dan satuan, saya juga mengucapkan selamat atas promosi untuk menduduki jabatan yang baru sebagai pejabat utama dan Kapolres jajaran di Polda Papua. Saya mengharapkan untuk segera beradaptasi di lingkungan kerjanya dan hal-hal positif yang telah dibangun selama ini oleh pejabat lama agar terus ditingkatkan, ditindaklanjuti. Perlu ditingkatkan komunikasi serta mempererat peran kemitraan kepada seluruh musbida di wilayah masing-masing serta para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada guna mempermudah dalam penanganan permasalahan serta penegakan hukum guna peningkatan keamanan. Mengakhiri sambutan ini, saya mewakili jajaran Polda Papua ingin menyampaikan harta yang paling berharga adalah sabar, teman yang paling setia adalah aman, dan ibadah yang paling indah adalah ikhlas. Oleh karena itu, teruslah semangat untuk melaksanakan tugas. Wakapolda Papua, Brigjen Pol Ramdhani Hidayat, memimpin langsung sidang akhir penerimaan Tamtama Polri Gelombang 1 tahun anggaran 2023 Panda Papua di Aula Rastra Samara Polda Papua, Rabu 23 November 2022. Selain pejabat utama dan panitia Polda Papua, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Komnas HAM Papua, Yorgen Numberi, dan seluruh casis Tamtama Polri Gelombang 1 tahun anggaran 2023 Panda Papua. Jumlah keseluruhan casis Tamtama Polri tahun anggaran 2023 Panda Papua sampai dengan tahapan sidang akhir sebanyak 73 orang, yakni 68 Brimob dan 5 Polair. Sedangkan kuota yang telah ditentukan oleh Mabes Polri yakni Tamtama Brimob dan Polair sejumlah 69 orang dengan rincian 65 Brimob dan 4 Polair. Sebagai catatan, seluruh OAP yang berhasil sampai di tahap sidang akhir ini dinyatakan lulus terpilih. Namun untuk yang lainnya ada sebanyak 3 orang Brimob dan 1 orang Polair yang tidak terpilih. Wakapolda mengatakan perlu diketahui bahwa hasil tes ini merupakan hasil dari kerja keras masing-masing peserta tanpa bantuan orang lain, sehingga jangan memberikan anggapan yang negatif nantinya. Ia mengucapkan selamat kepada para peserta dan orang tua yang telah dinyatakan lulus, dan juga mengharapkan kepada peserta yang tidak terpilih agar tidak putus asa dan tetap berusaha pada kesempatan yang berikutnya. Saya ucapkan selamat kepada
khususnya kepada orang tua yang sudah mendoakan putra-putrinya untuk menjadi anggota, nantinya menjadi bagian anggota Polri. Saya ucapkan kepada adik-adik calon taruna yang dinyatakan terpilih, lulus, belum lolos, ingat belum lolos. Karena apa? Tadi sudah disampaikan oleh KWSDM. Kemarin ini kejadian nyata. Bintara ada gelombang 1, gelombang 2. Gelombang 2 sudah 8 yang kita gantikan. Karena narkoba, mabuk, bahkan ikut dalam penganiayaan, langsung kita gantikan. Saya ingat saya masih berdiri di sini, di sini sudah saya ingatkan di sana ya, gedung sebelah, yang sudah lulus hati-hati nanti, karena itu gampang jatuhnya ya, mungkin miras, narkoba. Binmas Noken rutin menggelar kegiatan Si-Ipar di Kampung Okmakot, Distrik Oksibe. Dalam kegiatan tersebut, Ibtu Jufri Rambu bersama anggotanya memberikan edukasi kepada anak-anak. Dalam edukasi tersebut, Binmas Noken juga mengajarkan cara menulis, menghitung, dan membaca. Selain itu, Binmas Noken juga memberikan himbauan Kamtibmas pada orang tua yang ikut berpartisipasi menjaga Kamtibmas. Ibtu Jufri juga berharap semoga kegiatan ini dapat mendongkrak tingkat dan mutu kualitas pendidikan anak-anak di Papua, khususnya di Kampung Okmakot. Satgas Binmas Noken Ops Damai Kartens ajarkan anak-anak Kampung Gulama Kabupaten Duga membaca dan berhitung guna membantu mencerdaskan anak bangsa. Rabu 23 November 2022. Dalam kegiatan tersebut, Satgas Binmas Noken menggunakan metode bermain sambil belajar. Dengan metode ini, tampak raut wajah anak-anak lebih semangat dalam mengikuti kegiatan belajar yang diajarkan. Ibda Murtono selaku Korwil Binmas Noken diduga mengungkapkan bahwa program Si-Ipar akan kembali digencarkan untuk cerdaskan anak bangsa di Papua. Selain mengajak bermain, personil Satgas Binmas Noken juga mengajarkan anak-anak Kampung Gulama belajar membaca dan menulis. Bagi anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar, personel Satgas Binmas akan memberikan hadiah. Personel Satgas Binmas juga memberikan wawasan kebangsaan untuk menanamkan rasa nasionalisme, seperti mengenalkan lambang negara Republik Indonesia, menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Republik Indonesia, dan juga peta serta nama-nama daerah di Indonesia. Informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cenderawasih Live Polda Papua. Saya Bribda Catrina pamit undur diri. Tetap waspada dan salam presisi.